Dulu dosen saya bilang begini, kalau kamu ngomong sama temanmu di sebelah, ketika saya menjelaskan, maka sudah ada dua orang yang tidak memperhatikan saya, ya, kamu dan juga temanmu yang di sebelah. Nah, jadi supaya memperhatikan semua, kan tadi saya mengawali dengan hari ini yang menjadi kunci keberhasilan teman-teman adalah komunikasi. Ya, jadi komunikasi. Maka tadi saya mengatakan, saya akan mulai dulu dari hal-hal yang umum. Habis itu saya akan memberikan contoh bagaimana caranya bisa sampai kepada memperkenalkan internet banking kepada orang lain. Ya, baik. Sekarang waktunya untuk pegang pena sampai pegang. Saya akan jelaskan dulu tujuan umumnya. Tujuan umumnya ya. Tujuan umumnya. Yang ini nggak bisa dicatat. Saya akan kasih tahu kapan harus dicatat. Ya. Kapan harus dicatat, saya akan beritahukan. Nanti teman-teman dicatat. Ya, waktu kita cuma 30 menit misalnya. Ya, 30 menit. Baik. Yang perlu sahabat sekalian ketahui dan ditekankan adalah hari ini judulnya belajar. Ya, jadi judulnya adalah belajar. Nah, belajar ini ada dua hal. Satu di dalam kelas seperti yang sudah kita lakukan bersama. Dua adalah di lapangan. Kenapa di lapangan? Karena kita mau bertemu langsung dengan kenyataannya. Ya, kita tidak ingin hanya tahu di kelas, tapi tidak tahu kenyataannya di lapangan bagaimana. Jelas ya? Yes. Kedua adalah setahu saya, ya, selama ini yang saya pelajari dan saya alami, maka memang betul untuk nanti sahabat sekalian bisa berhasil di Indonesia, maka keterampilan pertama dan keterampilan utama yang harus dimiliki adalah menjual. Nah, keterampilan menjual itu adalah sebenarnya keterampilan berkomunikasi. Jadi kalau komunikasinya beres, harusnya kalau kita ketemu dengan orang yang tepat, maka tidak akan jadi masalah. Jadi kuncinya untuk bisa berhasil adalah komunikasi. Ya. Nah, itulah sebabnya nanti saya akan sedikit paparkan komunikasi yang penting bagaimana. Nah, yang kedua, hari ini kita mau belajar. Ya, tolong perhatikan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah sebagai berikut dan tolong catat. Ya. Kalau kita, jadi bayangkan kemarin saya baru tiba jam 5 sore, lalu sekitar jam mohon maaf kemarin yang sudah menunggu saya di Facebook, jam 7 itu saya masih sudah makan malam gara-gara harus membereskan beberapa hal lebih dahulu, sehingga saya makan malam di warung bakso itu ya, sebelah di sebelahnya pojokan sebelahnya McDonald itu, yang satu rumah McDonald. Nah, waktu saya lagi makan, ada 4 orang baby yang lagi juga berbuka puasa. Ya. Nah, lalu saya mendekati mereka. Lalu saya bertanya, apakah sudah pernah tahu soal mandiri sahabatku? Kenapa mereka bilang 4-4-nya tidak tahu. Lalu saya tanya, Mbak, kalau transfer uang dari mana dan sebagainya? Oh, Western Union, Pak. Berapa harganya? 28. Nah, lalu saya bilang, kalau mau kirim gratisan, mau enggak? Begitu ya. Nah, poinnya adalah ini poinnya. Poinnya adalah ternyata banyak orang atau banyak baby yang masih nggak tahu mandiri sahabat itu apa. Jelas ya. Nah, sehingga ini bisa jadi senjata untuk membuka. Ya. Nah, kembali ke yang tadi tujuan belajar kita. Ingat, hari ini tujuan pertama adalah merasakan langsung. Yang merasakan langsung capeknya, yang ini gak usah dicatat. Capeknya, susahnya, ya. Terus ngerasa ditolak oleh orang, enak lagi ngerasain ya. Iya benar. Oh kamu nggak bisa. Kalau saya begini,
kalau saya ada orang yang nolak, dalam arti menyesal kamu nolak. Merasakan itu semua. Nah, sehingga jadi satu merasakan. Kedua, nanti teman-teman harus mencatat, yang mengingat-ingat. Nanti kita akan malam hari kita akan mencatat kembali. Apa? Perhatikan ini, tolong dicatat ya. Hal apa saja yang membuat mereka menerima kedatangan atau sapaan sahabat-sahabat sekalian. Misalkan ya, misalkan saya tidak ingin membatasi kalian harus bicaranya bagaimana dan sebagainya, saya nggak mau. Tapi hari ini kita akan belajar, misalkan begini, ya, misalkan begini. Semalam di Facebook saya tulis bahwa kebanyakan kalau orang tanya, Pak, mandiri sahabat ini apa sih? Begitu ya? Ya. Saya langsung lanjutkan dengan kalimat seperti ini. Mandiri Sahabatku itu adalah program supaya Anda tidak menjadi DMI selamanya. Oh, itu cepat itu. Oh, gitu toh, Pak? Oh iya ya. Wah, semuanya langsung membuka percakapan dan sebagainya. Ya. Nah, itu dicatat. Oh, waktu saya ngomong begini, dia terima nih. Nah, catat tuh. Ya. Ya. Nah, ini saya tidak ingin batasi. Silakan Anda berimprovisasi, maksudnya berkreativitas. Ya, misalkan, Pak, asalnya saking pun di Malang, Pak. Nah, ini ada semalam saya tanya begitu. Oh, Karangalam toh. Dia bengong aja. Oh, saya pikir bukan orang Malang beneran ya. Karena nggak bisa wali-walian toh. Palsu. Orang maksudnya Malangnya Malang pinggiran kayak. Betul ya? Nah, jadi waktu saya berbincang-bincang begitu saya catat. Oh, yang ini bisa membantu saya membuka percakapan. Ya. Lalu saya tanya tentang internet banking. Saya baru tersadar malam itu bahwa aduh Pak, akuran nggak bisa internetan, begitu kan ya. Nah, terus saya perhatikan, oh rupanya ya untuk mereka yang lebih berumur begitu ya, yang sudah lama meninggalkan bangku sekolah itu lebih susah. Betul nggak? Lebih susah. Nah, sehingga hari ini jangan cari yang susah-susah. Ya, carilah yang lebih mudah. Ciri-cirinya kalau saya perhatikan. Ya, ya jangan begitu. Kalau ketinggalan. Ya, contoh diajarin ya. Kalau dia mau ambil waktu. Cuma masa begini, ingat bahwa kita ingin hari ini mencapai kalau boleh ya sebanyak-banyaknya, kalau boleh. Ya kan? Nah, oke. Jadi saya ulang ya. Hari ini teman-teman harus mencatat hal apa saja yang bisa kita waktu menyapa, waktu datang itu diterima. Betul ya? Sudah ya? Ya. Yang ketiga. Masih muda-muda. Yang ketiga, ya yang ketiga. Oh, sekarang telu. Tadi kan yang pertama adalah tujuannya. Ya, tujuan pertama adalah merasakan. Jadi kalau yang namanya rasa ditolak, oh enak tuh. Berarti apa? Merasakan tujuannya tercapai. Ya kalau diterima, aduh tercapai juga karena diterima. Yang merasakan. Jadi intinya ya. Lalu jelas ya, tujuan yang kedua mencatat. Saya ulang ya, nggak usah dicatat lagi kan sudah saya yang ulang. Jadi tujuan yang kedua adalah mencatat semua hal yang membuat kita diterima. Silakan bereksperimen. Ya, maksudnya silakan mencoba. Kalau yang ini diterima, wah, ya ini boleh. Ya, kalau misalkan wah ini kayaknya pede nih, yang ini diterima, udah pakai itu aja terus, boleh juga. Ya kalau misalkan ini diterima, coba saya pengen coba yang kedua, caranya begini. Ya, diterima juga, wah berarti punya dua kan? Punya dua. Coba lagi ketiga, gagal. Nah ini tujuan yang ketiga. Kalau yang kedua mencatat hal yang bisa membuka, sekarang catatlah hal-hal yang membuat mereka akhirnya menolak.
ini penting sekali, ya, terutama di dalam kedua. Nanti pengalaman buka warung, kok orang nggak mau masuk ke warung saya ya? Apa sebabnya? Itu penting sekali untuk tahu. Jelas ya? Kalau kita datang ke orang, orang nolak saya, ini apa sebabnya? Nah, itu perlu tahu. Iya. Jelas ya? Sejauh ini jelas? Jelas. Oke. Nanti sore, tanpa ditunda-tunda, pada saat tiba di apa itu? Di malam, tolong semuanya mencatat apa yang ada di pikiran di selembar kertas. Ya, di selembar kertas, lalu serahkan ke saya. Jelas ya? Oke, nanti saya usahakan dikumpulkan. Saya akan upload di Facebook. Jadi nanti saya akan kira-kira ada kumpulan hal-hal yang membuat kita diterima dan hal-hal yang membuat kita ditolak. Jelas ya? Jelas. Oke. Sudah? Nah, baik. Sekarang saya akan masuk kepada bagaimana kita bisa mulai percakapan dengan baik hari ini. Ya, bagaimana? Baik. Nah, tadi saya memulai dengan 3 hal. Ya, ini juga tolong dicatat. Yang tadi sudah catat sudah. Dalam komunikasi, dalam berbicara, maka ada 3 hal penting yang harus kita tahu. Yang pertama adalah apa yang harus disampaikan. Yang kedua, apa yang harus yang kedua, apa yang menarik atau enak untuk didengar. Jelas ya? Ya. Yang ketiga, hal yang tidak perlu disampaikan. Jelas? Nah, coba saya ulang ya. Yang pertama adalah hal yang harus disampaikan. Yang kedua, hal yang menarik atau enak untuk didengar. Yang ketiga adalah hal yang tidak terlalu perlu. Ya, tidak terlalu perlu. Jelas ya?